Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Sekarang Kopi Wi-Fi akan membuat alur cerita film yang berjudul Automation. Film ini bercerita tentang sebuah robot dari militer dan dimodifikasi untuk bekerja di suatu perusahaan, dan karena suatu kesalahan ia berubah menjadi robot militer lagi. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Berawal dari sebuah robot percobaan yang bernama Auto. Auto merupakan robot yang sangat rajin, ia bekerja siang dan malam, dan membuat pekerjaan lebih ringan dan membuat kerja lebih efisien. Seorang perempuan perencana produksi di perusahaan bernama Susan sedang mempresentasikan robot seperti Auto yang akan diproduksi lebih banyak lagi dan menggantikan karyawan yang ada, karena hanya membutuhkan beberapa karyawan saja. Pemilik perusahaan yang bernama Bill tidak setuju karena karyawan yang ada di situ sudah bekerja sejak ayah Susan masih ada. Susan bersikeras karena itu akan mengurangi biaya dan mendapat keuntungan lebih. Dan Susan mengatakan dapat memberikan karyawan lama pesangon yang tinggi dari keuntungan itu. Bill akan memikirkannya kembali setelah Susan memberikan perhitungannya terlebih dahulu. Malam harinya, sementara ada seorang wanita bernama Ginny. Ia sedang bekerja shift malam. Auto yang tidak berhenti bekerja menghampiri Ginny dan ia membawakan Ginny secangkir kopi. Setelah itu Ginny dan Auto saling bertukar cerita. Auto melihat Ginny ternyata sedang mengedit video musik miliknya. Dan Auto menyukainya. Setelah itu Auto menawarkan untuk memijat pundak Ginny dan ia melihat tato di punggung Ginny dan ia menyimpan gambar itu di memorinya. Setelah selesai memijat, Ginny mengatakan bahwa Auto tidak boleh menceritakan tentang video ini pada Susan karena ia mengedit saat jam kerja. Ini jadi rahasia mereka berdua. Lalu Auto pamit untuk keluar. Saat subuh saat Ginny akan pulang ia bertemu Mel yang datang lebih awal untuk saat kerja. Mel menawarkan Ginny secangkir kopi, tetapi Ginny mengatakan bahwa Auto sudah membuatkannya kopi. Mendengar itu Mel kaget, tumben Auto membuatkan seseorang kopi. Setelah percakapan itu, Ginny izin untuk pulang. Ginny pulang ke rumah dan ia mendapat sebuah surat dari sebuah label rekaman, mereka menolak rekamannya itu. Ginny membuang kertas itu. Sementara di kantor saat Auto sedang mencas dirinya, tiba-tiba Susan masuk. Ia mengatakan bahwa di perusahaan itu akan terjadi perubahan besar di mana tidak dibutuhkan banyak karyawan tetapi hanya dibutuhkan mesin seperti Auto. Susan berjanji akan menginstal ulang Auto agar lebih baik lagi. Lalu Susan meninggalkan ruangan Auto. Bill sedang memeriksa proposal yang dibuat oleh Susan. Bill sebenarnya ragu untuk melakukan itu, tetapi sekali lagi Susan meyakini Bill agar melakukan itu. Bill memanggil sekretarisnya yang bernama Marcie, ia menyuruh Marcie mengumpulkan semua karyawan besok tanpa terkecuali. Sementara di gudang dua orang yang bernama Devin dan Rick, mereka sedang bergosip tentang perusahaan ini. Terutama sejak adanya Auto di sana, membuat semua karyawan di sana semakin seperti tidak berguna. Lalu mereka melihat Auto dan memanggilnya. Devin mengerjai Auto dengan menyuruhnya terus mengambil air minum dan Devin menumpahkannya. Tak lama seseorang yang bernama Linda datang, ia membela Auto. Devin dan Rick menjadi kesal. Saat Linda akan pergi, ia mencium Auto. Malam harinya Auto menceritakan bahwa Linda menciumnya pada Ginny. Ginny hanya tertawa mendengar itu. Lalu mereka berbincang sambil melihat bulan yang indah. Dan Auto dengan otomatis memutar lagu Ginny yang sudah ia rekam di memorinya. Mendengar itu Ginny sangat senang. Saat Ginny akan masuk ke ruangannya, Auto bertanya tentang tato yang ada di leher Ginny. Ginny mengatakan bahwa itu adalah gambar burung yang ia tolong saat itu dan itu merupakan gambaran ucapan cinta. Lalu Ginny pamit masuk ke ruangannya. Di ruangannya Ginny membuka komputer dan mendapat email untuk pertemuan seluruh karyawan besok pagi. Ginny mengeluh karena itu berarti mengurangi jam tidurnya. Keesokan harinya Ginny terbangun dan kaget karena sudah mendekati jam pertemuan. Saat ia akan pergi dengan mobilnya, tiba-tiba mobilnya tidak mau menyala. Ia menelpon Marcie untuk memberinya tumpangan sampai ke kantor. Dan Marcie menjemputnya, mereka sama-sama pergi ke kantor. Di mobil mereka saling mengobrol. Marcie menanyakan tentang lagu milik Ginny. Kemudian Ginny menanyakan pengumuman apa yang akan diumumkan. Dari wajah Marcie sudah dapat menebak bahwa tentang PHK.
Semua karyawan sudah berkumpul di ruangan perusahaan. Lalu ada seseorang di sebelah Auto. Ginny bertanya pada Marci siapa itu. Marci mengatakan bahwa orang itu adalah Alan yang membuat Auto. Bill memulai pengumumannya. Para karyawan menjadi kaget dengan PHK ini, tetapi salah satu syaratnya jika mereka ingin mendapatkan pesangon, mereka harus mengajarkan kebiasaan pekerjaan mereka pada robot yang akan menggantikan mereka. Devin protes dengan keras. Lalu ia mengambil sekop yang ada di situ dan menghampiri Auto, lalu ia memukulkan sekop itu ke arah Auto. Yang lain berusaha mencegah Devin memukul Auto lagi. Ginny menghampiri Auto dan menanyakan keadaannya. Auto mengatakan dia baik-baik saja. Lalu Bill dan Susan menyuruh Devin dibawa keluar. Susan memanggil Ginny dan mengajaknya berbicara di ruangannya. Susan memulai pembicaraannya. Ia menawarkan Ginny posisi sebagai staf. Ginny bertanya heran mengapa ia harus menjadi staf sementara yang lain harus kehilangan posisinya. Susan memaksa Ginny, tetapi nampaknya Ginny sedikit ragu. Ginny keluar dari ruangan Susan dan bertemu Marci. Marci menanyakan apa Ginny akan bertahan di perusahaan itu, dan Ginny mengatakan iya. Marci yang mendengar itu senang. Lalu Marci mengenalkan Ginny dengan Alan yang kebetulan juga ada di ruangan itu. Mereka harus bersiap-siap menghadiri pesta malam Natal, tetapi Ginny lupa membawa bajunya. Lalu Marci mengatakan bahwa Alan akan mengantarnya mengambil itu. Dan Alan setuju, lalu mereka pergi. Marci berusaha menjodohkan mereka berdua. Auto yang berada di situ terlihat bingung atas sikap Marci. Setelah mengambil baju Ginny, Alan mengajak Ginny untuk makan karena ia belum makan apapun sejak pengumuman pagi tadi. Saat makan Ginny dan Alan saling bertukar cerita terutama saling bercerita tentang Auto. Ginny menyukai Auto. Itu terlihat seperti Alan. Dan Alan bercerita bahwa Auto diciptakan untuk mencontoh perilaku manusia dan ia akan menjalankan perilaku itu. Dan Alan akan memperbarui model seperti Auto dengan penemuan yang baru. Ginny melihatkan pada Alan tentang video lagunya. Dan Alan sangat menyukainya. Saat mereka mengobrol dengan akrabnya, tiba-tiba mereka kaget karena Auto datang menawarkan kopi. Tak lama Alan pergi menemui Bill dan Susan di kantor Bill. Ternyata Alan dan Susan merencanakan untuk menonaktifkan Auto karena program yang ia miliki sudah sangat tua. Ternyata Auto mendengarnya dari luar. Alan mempresentasikan cara ia akan menonaktifkan Auto. Bill sepertinya tidak setuju karena ia kasihan pada Auto. Auto yang masih mendengar itu di luar menjadi kesal dan menghancurkan gelas. Dan muncul di memorinya tentang memori perang. Tiba-tiba Marci datang mengagetkan Auto. Marci menanyakan apa Auto baik-baik saja. Dan Marci menyuruh Auto kembali bekerja, karena mereka membutuhkannya di pengiriman. Auto segera pergi untuk bekerja. Sementara itu Devin sedang minum-minum di bar. Ia menyuruh Mel membawanya masuk ke dalam perusahaan itu. Tetapi Mel tidak mau karena beresiko dengan mempertaruhkan pesangonnya. Devin meyakinkannya Mel, dan Mel menyetujuinya. Ia akan menunggu Devin di belakang gudang jam 6 pas tidak kurang tidak lebih. Lalu Mel pergi. Alan ditemani oleh Ginny mulai melakukan penonaktifkan Auto tetapi Ginny tidak mengetahui kalau Auto akan dinonaktifkan. Alan meyakinkan bahwa akan mengganti baterai Auto besok hari. Setelah itu Alan mengajak Ginny untuk menghadiri pesta Natal perusahaan. Tetapi Auto mengatakan ingin Ginny tinggal sebentar di situ menemaninya. Tak lama Alan pergi. Setelah Alan pergi, Auto mulai bercerita tentang yang ia dengar di ruang kerja Bill. Ginny tidak yakin karena Alan sangat mencintai dan bangga pada Auto. Dan Auto memperdengarkan rekaman perbincangan Alan, Bill dan Susan. Mendengar itu Ginny kecewa dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Auto meminta bantuan pada Ginny. Ginny tidak yakin kalau mereka mau mendengarkannya. Auto memohon dengan sangat pada Ginny karena ia sangat menikmati apa yang ia jalani sekarang. Dan Ginny akan melakukan yang terbaik. Dan menyuruh Auto tetap tinggal di ruangannya, dan Ginny pergi. Sebelum Ginny jauh, Auto mengatakan terima kasih karena Ginny sudah mau menjadi temannya. Ginny mendengar Alan sedang mengobrol dengan Susan di ruangan Susan. Tanpa basa-basi Ginny langsung masuk dan menanyakan mengapa Alan tidak memberitahunya bahwa akan menonaktifkan Auto. Alan terlihat gelagapan dan mengatakan siapa yang akan memberitahu Ginny. Ginny mengatakan Auto sendiri yang mengatakannya. Alan menjadi kaget mendengar itu. Devin sudah tiba di belakang gudang. Mel membukakan pintu dan Devin masuk ke dalam. Lalu Mel meninggalkan Devin dan mereka berjanji akan bertemu di bar. Kembali ke kantor Susan. Alan meminta maaf karena tidak memberitahu Ginny soal itu. Ginny menanyakan mengapa ia tidak diberitahu.
Alan menjelaskan panjang lebar. Tetapi Ginny tidak peduli itu, lalu Ginny akan pergi memberitahukannya pada Auto tentang yang sebenarnya terjadi. Alan berusaha mencegahnya, tetapi Ginny tidak peduli. Susan terlihat sangat kesal saat mengetahui bahwa Auto adalah robot gagal yang diambil Alan di perang suatu negara dan ia memperbaiki sedikit. Susan akan turun ke bawah menemui Auto tetapi Alan mencoba mencegahnya. Karena Susan berusaha memberontak, sekarang Alan yang menjadi kesal dan menyuruh Susan untuk diam di tempatnya. Ginny sudah kembali menemui Auto. Dan ia berbohong bahwa Auto tidak akan dinonaktifkan. Sementara terlihat Devin mengintip dari luar ruangan. Ginny meyakinkan bahwa Auto adalah satu yang terbaik dari semua karyawan. Lalu Ginny pamit untuk bersiap ke pesta Natal. Auto bertanya apakah ia bisa pergi ke pesta Natal. Tetapi Ginny tidak berani memutuskan itu. Ginny menyuruh Auto menunggu Alan yang akan memutuskannya. Lalu Ginny pergi meninggalkan Auto. Tak lama Devin masuk dan memukul Auto dengan sangat keras. Auto berusaha menghindari Devin sementara Devin terus memukulnya. Tidak hanya itu, Devin juga mengata-ngatai Auto dan Ginny. Auto menjadi marah, ia membalas memukul Devin. Hingga Devin tidak bergerak dan bernafas lagi. Tiba-tiba Rick muncul, Auto juga menghabisi Rick. Lalu Auto pergi ke ruangan Susan. Di sana ada Alan dan Susan. Auto menodong mereka dengan senjata yang ia punya. Alan kaget karena Auto mengaktifkan lasernya kembali. Susan dan Alan mengatakan bahwa mereka adalah sekutu Auto. Mendengar itu Auto mengurungkan niatnya untuk menyerang mereka. Saat Alan akan memasang alat untuk menonaktifkan Auto di kepalanya, tiba-tiba Auto berbalik dan mencekik Alan. Alan meminta tolong pada Susan. Susan berusaha meyakinkan Auto, tetapi Auto seperti tidak percaya pada mereka, yang ia percaya bahwa mereka berdua adalah musuh dan harus dihancurkan. Dan Auto menghabisi Alan. Susan berteriak lalu mengambil alat untuk menonaktifkan Auto, ia berlari dan mengunci Auto di ruangannya. Auto berusaha keluar dari ruangan itu, ia merusak pintu ruangan itu dan pergi mencari Susan. Sementara Susan sampai di gudang dan melihat mayat Devin penuh darah, ia lebih berteriak dan terus berlari mencari jalan keluar. Ginny keluar dari kamar mandi, ia kaget melihat Auto berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Lalu Auto mengajak Ginny untuk pergi. Memori Auto bercampur aduk antara masa lalunya dengan masa sekarang. Susan bersembunyi di ruangan Bill. Lalu ia melihat fotonya, Bill dan ayahnya. Dan ia menyesal dan meminta maaf karena telah membuat kekacauan ini. Auto membawa Ginny ke ruangan kantor dan menyuruh Ginny menunggunya di situ. Lalu Auto pergi mencari Susan, ia bertemu dengan Linda yang sedang menangis. Linda berusaha cerita pada Auto. Saat Linda memeluk Auto, Auto memeluknya dengan keras dan Linda berteriak kesakitan. Ginny segera berlari ke arah suara, dan didapatinya Linda sudah mati di pelukan Auto. Ginny berlari ketakutan, dan ia menemukan Alan juga sudah mati di ruangan Susan. Auto berusaha mencari Ginny. Ginny berusaha keluar dari perusahaan itu, tetapi pintunya seperti sudah diganti kodenya. Ginny menelpon ke 911 melaporkan kejadian ia terkunci di situ. Ternyata Auto sudah mengunci semua sinyal juga. Ginny melihat Auto mengecas dirinya. Ginny berinisiatif mengambil kapak dan merusak listrik yang ada di situ hingga Auto tidak bisa mengecas dirinya dan keadaan menjadi gelap. Dalam memori Auto mengingatkan untuk mencari Ginny. Tetapi Ginny berusaha sembunyi dari Auto karena ia ketakutan. Saat mengetahui tempat Ginny bersembunyi, Ginny akan lari tetapi Auto menembakkan lasernya pada Ginny. Tetapi tidak mengenai Ginny. Ginny menuju pintu keluar dan bertemu dengan Susan. Mereka berpelukan dan berusaha keluar dari situ. Tetapi kode pengaman semua pintu sudah diganti oleh Auto. Susan mengajak Ginny ke ruangan ayahnya karena Auto tidak pernah berada di sana. Susan menceritakan bahwa Alan mengambil jalan pintas, ia membawa Auto yang sebenarnya digunakan untuk militer dan Alan mengatakan itu akan aman. Mendengar itu Ginny menjadi terkejut. Dan Sus menunjukkan alat yang bisa menonaktifkan Auto tetapi mereka harus berada sangat dekat dengan Auto untuk memasang alat itu. Dan Ginny punya rencana. Sementara di pesta Bill mengatakan pada Marcie bahwa ia mulai mengkhawatirkan Susan karena ia belum muncul-muncul di situ. Marcie meyakinkan Bill tak usah khawatir, lalu mereka melanjutkan pesta Natalnya kembali. Di perusahaan, Ginny berusaha memancing Auto agar Susan dapat memasangkan alat penonaktifannya di kepala Auto. Tetapi Auto mengetahui kalau Susan di belakangnya. Ia mencekik Susan. Ginny meyakinkan Auto bahwa Susan adalah teman mereka. Auto menyuruh Ginny memberikan alat penonaktifkan itu dan berjanji melepaskan Susan.
Tiba-tiba Mel tiba di perusahaan karena menunggu Devin yang tidak datang menemuinya di bar. Ia masuk dari atap karena pintunya tidak bisa terbuka. Susan dan Ginny senang melihat Mel masuk. Mereka akan menanyakan dari mana Mel masuk. Belum sempat Mel memberitahu, Auto sudah menembaknya. Susan dan Ginny berlari ketakutan. Ginny berusaha memukul Auto dengan kapak. Justru Ginny kesetrum mengenai aliran listrik dari tubuh Auto. Ginny lari dan ternyata optik Auto rusak. Auto mengaktifkan penglihatan lasernya. Auto terus berusaha mencari dan mengejar mereka. Dan mereka berhasil lolos dari kejaran Auto ketika mereka bersembunyi di belakang outdoor AC karena dengan otomatis penglihatan Auto tidak dapat mendeteksi karena udara panas outdoor itu. Ginny dan Susan menjebak Auto. Ginny memutarkan lagunya. Saat Auto di sana Ginny menyiramnya dengan seember air dan Susan menyetrumnya dengan kabel yang tersisa. Tetapi dengan cara itu justru membuat Auto menjadi lebih kuat lagi. Saat Auto menghampiri Susan dan akan menghabiskan Susan, Ginny datang dan memenggal kepala Auto dengan kapak. Dan Auto menjadi rusak permanen. Sorry, Auto. No. Setelah itu polisi mendatangi perusahaan itu, mereka memeriksa semua. Setelah itu Marcie memberikan barang-barang Ginny, ada satu barang yang berbungkus kado. Ginny mengatakan itu bukan barangnya tetapi Marcie mengatakan itu ada di tempatnya. Lalu Ginny membukanya ternyata itu adalah sebuah lukisan Ginny dengan background burung seperti tato di punggungnya. Ginny hanya bisa menangis karena ternyata Auto sebelum menjadi seperti tadi, ia sudah memiliki perasaan. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.